Halo Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan pastinya kita masih ngobrol nih sama Kak Alma selaku dosen komunikasi dan juga psikolog ya. Nih Kak, sekarang nih di zaman sekarang kita ngomongin soal anak milenial gitu kan. Biasanya apa sih Kak permasalahan-permasalahan yang terjadi di kaum milenial atau anak-anak sekarang tuh apa sih Kak? Permasalahan yang terjadi banyak banget anak milenial zaman sekarang tuh kalau ngomongin dari segi psikologis misalnya gitu ya, banyak orang yang jadi anxiety karena melihat itu tadi, melihat media sosial gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang seharusnya nggak perlu jadinya perlu gitu, jadi adanya kecemasan-kecemasan. Kemudian juga marak sekarang tuh ya, kemarin saya kebetulan jadi narasumber tentang bully gitu ya, saya melihat review-reviewnya ternyata di era digital ini meningkatlah kasus bully di di digital bullying namanya gitu ya. Hate Jadi speech gitu ya? banyak netizen gitu ya yang akhirnya itu tuh ternyata mempengaruhi, bukan sebatas komen biasa tapi ternyata itu mempengaruhi psikologis seseorang gitu, komen-komennya itu. Nah kemudian juga permasalahan-permasalahan anak zaman sekarang itu apalagi kalau aku kan lebih dekatnya sama mahasiswa gitu ya, Iya. jadi mereka tuh sering curhat tentang quarter life crisis gitu ya, proses perpindahan mereka yang namanya masih remaja mau berproses jadi dewasa gitu. Kemudian juga apa ya, jadi banyak hal yang berkaitan dengan mental health akhirnya gitu ya, kasus-kasusnya seperti itu. Gitu sih paling yang jadi sekarang lagi marak ya, selain hedonisme tentunya ya. Nah itu sih yang yang jadi permasalahan nih. Di umur biasanya 20 tahunan ke atas gitu udah masuk quarter life crisisnya tuh. Makanya zaman-zaman kalau dalam istilah anak sekarang tuh ini zaman-zamannya overthinking gitu. Sebenarnya Nah, itu overthinking. normal gak sih Kak? Maksudnya perilaku overthinking terus kayak sampai pada akhirnya dia cemas terhadap dirinya untuk masa depannya kira-kira akan jadi apa gitu-gitu. Hal yang wajar atau memang itu ada kesalahan dalam dirinya atau seperti apa Kak? Kalau ngomongin wajar, sebetulnya ketika dalam konteks merasa overthink, merasa cemas, itu sebetulnya wajar dialami oleh orang-orang yang peralihan tadi ya, quarter life crisis, peralihan dari anak-anak remaja menuju dewasa. Itu memang berproses, proses pendewasaannya dia itu memang harus merasa sedih dulu, merasa bingung, karena ketika dia bingung mau menentukan dia ke depan akan menjadi seperti apa, artinya dia sudah mulai berpikir gitu ya, dia mulai berpikir, mulai memilih mana yang terbaik untuk hidupnya di masa mendatang gitu. Nah cuman sekarang kita ini kan eranya udah berbeda dengan era zaman dulu gitu ya. Ibaratnya sekarang tadi udah adanya digitalisasi, media sosial gitu. Jadi orang semakin banyak pilihan, akhirnya semakin bingung, semakin overthink gitu. Dan bahkan sekarang tuh maraknya orang yang jadinya, orang yang asalnya nggak kenapa-kenapa jadi kenapa-kenapa gitu. Bener Karena banget. mereka banyak yang self diagnose. Iya. Jadi mereka ibaratnya cocok logi gitu ya. Jadi kayak Iya. kalau ngelihat apa tuh yang aduh lagi ngerasa overthink, terus ngelihat overthink tuh apa, terus oh overthink tuh begini, oh ternyata saya tuh masuknya anxiety, terus tiba-tiba saya tuh masuknya ini, jadinya mencocok logikan gitu, Iya. padahal kan itu namanya self diagnose gitu, nggak bisa gitu kayak gitu. Kalau memang merasa sesuatu yang mengganggu daily kamu, mendingan ngobrol sama orang yang tepat gitu. Itu sih kadang ya Kak, maksudnya jadi kadang misalkan share apa gitu sampai pada akhirnya ih ya ampun gue banget gitu kalau dalam istilah anak-anak sekarang gitu kan, sampai pada akhirnya oh iya deh kayaknya aku kayak gini deh gitu-gitu kan. Tapi berarti kalau sekarang-sekarang Kak muncul gitu kan yang tadi Kakak bilang orang zaman sekarang tuh jadi kayak dari awalnya nggak kenapa-napa sampai pada akhirnya kenapa-napa. Berarti tingkat kesetresan atau depresi anak-anak sekarang tuh lebih meningkat atau seperti apa Kak? Kalau ngomongin meningkat, memang meningkat. Ditambah lagi kasus pandemi ya, kita semua lagi menghadapi pandemi gitu ya. Jadi itu yang akhirnya semua orang harus stay di rumah. Kemarin-kemarin itu ya, semua orang harus stay di rumah, nggak boleh banyak interaksi dengan orang lain, yang akhirnya baliknya ke media sosial gitu. Jadi akhirnya proses interaksinya melalui media sosial. Nah itu yang jadinya, ya itu tadi, kalau udah surfing melalui media sosial pasti kemana-mana, ngelink kemana-mana gitu. Yang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dan kita cari di media sosial, yang akhirnya jadi
nggak tahu nih arahnya pintunya kemana nih, kita endingnya mau kemana nggak tahu, nggak jelas gitu. Nah itu yang akhirnya jadi memunculkan kecemasan yang meningkat, yang jadi yang tadi nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa, mungkin kayak gitu sekarang ini. Mungkin ada tipsnya gitu dari Kak Alma gitu supaya maksudnya sebagai apa ya pembakalan diri gitu untuk sobat milenial di rumah dan juga mungkin aku gitu sebagai masa-masanya overthinking ini ada nggak Kak? Kita fokus sama diri kita ya gitu. Kalau misalnya kita overthink itu apa sih yang menyebabkan kita overthink? Hal apa yang membuat kita merasa kurang nyaman dengan diri kita gitu ya. Terus kita tahu, jadi kita tuh lebih apa ya, lebih merasionalisasi apa yang ada di pikiran kita gitu. Maksudnya kita ini maunya seperti apa, kita ini arah tujuan hidupnya mau menjadi apa, ya kita fokus ke sana gitu. Kemudian kita ngobrol dengan orang terdekat, benar nggak sih kalau saya ini cocoknya seperti ini, saya ini harus begini gitu. Jadi nggak apa ya, nggak bergelut dengan pikiran sendiri terlalu lama gitu, yang akhirnya ya tadi overthink yang nggak jelas gitu. Lebih ke situ, jadi fokus gitu, kemudian kontrol diri, tahu batasan kapan kita waktunya bisa overthink. Maksudnya gini, karena wajar kalau misalnya kita ada masanya lagi pengen overthink, tapi kita mematok, jadi memanage waktu. Misalnya aku pengen punya waktu untuk diri aku sendiri memikirkan yang nggak penting misalnya dalam waktu 30 menit misalnya. Tapi oke, kita konsisten dengan waktu yang sudah kita buat. 30 menit setelah itu ayo kita produktif lagi. Balik lagi ke passion kita apa, lebih produktif sih, apalagi zaman sekarang ya gitu, penggunaan media sosial ini harusnya dialihkan dengan hal-hal positif gitu. Bagaimana kita mengembangkan kreativitas gitu. Hobi kita apa, kita tuangkan di situ. Kan apalagi sekarang semua aplikasi ada gitu ya, semua udah ada di tangan kita loh gitu, kita mau ngapain aja bisa gitu. Jadi daripada kita menghabiskan waktu kita dengan overthink, mendingan kita melakukan hal-hal yang kreatif yang bisa membuat produktivitas buat diri kita. Jadi lebih fokus ke diri sendiri gitu ya. Kadang kan gitu Kak, maksudnya apalagi di media sosial gitu, lihat instastory teman-teman yang lain gitu kan, setiap orang kan mungkin punya masanya masing-masing gitu kan. Misalkan seumuran aku udah ada yang kerja di mana, sampai pada akhirnya yang belum kerja ngerasa kayak wah kayaknya nothing banget hidup aku gitu-gitu kan. Kadang suka permasalahan-permasalahan kayak gitu suka terjadi gitu loh Kak di sobat milenial, dan mungkin aku sering ngobrol sama teman-teman aku tuh seperti itu gitu kan. Itu gimana Kak pandangan gitu supaya kita tuh apa ya tidak memikirkan reward orang lain gitu, fokus kepada diri sendiri. Itu susah banget sih Kak. Iya, bahasanya mungkin insecure ya Mbak. Iya benar, insecure gitu. Tapi jadi banyak itu sebenarnya orang positif atau gimana Kak? Maksudnya itu kan kadang ada yang sampai pada akhirnya jadi kayak acuan gitu. Apa insecure tuh nggak boleh apa gimana tuh Kak? insecure itu sebetulnya wajar, tapi itu harusnya jadi trigger kita untuk memotivasi diri kita supaya menjadi sesuatu yang lebih. Karena sering saya bilang bahwa kesalahan orang insecure itu adalah dia membandingkan kekurangan dia dengan kelebihan orang lain. Ya pasti nggak akan ketemu kan, yang namanya kekurangan dengan kelebihan aja judulnya udah pasti nggak akan ketemu. Pasti yang kurang yang akan kalah gitu. Tapi justru jangan membandingkan kekurangan kita, tapi apa yang kita punya, kelebihan apa. Karena belum tentu kelebihan yang kita punya dipunyai sama orang yang kita anggap lebih gitu. Jadi itu. Jadi bagaimana mindset kita merubah keinsecurean kita menjadi proses bersyukur kita akan apa yang kita punya. Karena setiap orang pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu. Jangan terfokus pada kekurangan kita, tapi bagaimana kita cara kita untuk mengembangkan kelebihan-kelebihan kita supaya jadi sesuatu yang baik buat diri kita dan yang menjadikan diri kita itu selalu bersinar gitu loh. Selalu kita bisa menjadi seseorang yang justru bikin orang lain yang insecure gitu karena melihat diri kita gitu loh. Itu gimana? Ada nggak tipsnya dari Kak Alma gitu, cara membangun potensi terhadap diri sendiri? Kadang kan namanya juga seseorang gitu, kadang kita kalau misalkan udah stuck gitu, aduh harus ngapain ya, cara apa yang harus dilakuin, sampai pada akhirnya kita sebenarnya kan setiap orang punya, kalau sekarang tuh istilahnya hidden gem masing-masing terhadap dirinya gitu kan. Itu ada gak Kak cara untuk membangun potensi terhadap diri sendiri tuh gimana gitu? Caranya memang itu yang tadi ya, di masa-masa mereka usia quarter life itu, ini masa-masanya kita harus cari tahu potensi kita. Jadi dicoba semuanya, jangan berat melangkah untuk mencoba sesuatu yang baru yang belum
pernah kita coba sebelumnya gitu ya. Karena siapa tahu potensi kita justru ada di sana gitu. Nah, mumpung di masa-masa remaja gitu ya, yang mau menuju dewasa awal gitu ya, yang masih punya banyak waktu, masih punya banyak kesempatan, peluang, ya dicoba aja semuanya gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak nyoba gitu. Di situ kalau misalnya kita sudah mencari tahu, kita lebih mengenal diri kita sendiri gitu, memahami, nggak apa-apa yang ibaratnya dari yang nggak penting sampai yang penting dicoba aja dulu gitu. Karena di zaman sekarang kita nggak bisa mengkotak-kotakan yang penting dan yang nggak penting, karena justru terkadang yang nggak penting itu bisa jadi sesuatu loh di zaman sekarang gitu. Semua bisa menjadi sesuatu profesi yang akan menghasilkan gitu. Sekarang ini teman-teman tuh sebenarnya sobat milenial sudah lebih luas, sudah tidak terlalu terpaku dengan ibaratnya kalau zaman dulu orang yang kantoran itu udah pasti orang yang lebih dibandingkan orang yang nggak bekerja di kantor. Sekarang tuh nggak kayak gitu zamannya gitu ya. Sekarang tuh orang bisa kerja di mana aja, bisa berkarir di mana aja, bisa berkreasi di mana aja. Tapi kadang sekarang tuh yang jadi permasalahan, ada mungkin beberapa sebagian mungkin sobat milenial di rumah tuh kayak dia pengen nih Kak ngembangin potensi dirinya, cuman kadang permasalahannya adalah tidak sejalur dengan keinginan orang tua gitu kan. Kadang ada masanya gitu loh Kak, jadi misalnya kita pengennya apa, tapi orang tua tuh pengennya apa yang itu tuh nggak selaras dengan keinginan kita, itu gimana Kak? Iya, memang itu PR-nya ya, apalagi orang tuanya, misalnya kan teman-teman milenial, orang tuanya tidak merasakan zaman hype-nya zaman sekarang yang udah beda gitu ya, eranya gitu ya. Nah, mendingan sih kita nggak usah banyak berdebat dulu sama orang tua gitu, karena kan ya emang nggak baik juga gitu ya kalau kita mau menentang orang tua. Tapi buktiin aja dulu, berkreasi aja dulu sampai akhirnya kreasi kita menjadikan sesuatu dan itu bisa terpublish jadi sesuatu yang positif gitu ya, baru kita tunjukin sama orang tua kita dan beri pemahaman gitu. Jadi jangan dulu kita menentang, jangan dulu kita beradu argumen sama orang tua tapi kita juga belum bisa membuktikan apa-apa gitu. Setelah kamu bisa membuktikan, setelah kamu bisa membuat karyanya, baru silakan kamu menjelaskan sama orang tua. Itu sih kadang harus memahami ya karakter, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua atas apa yang kita mau. Ini berhubungan juga nih Kak dengan dasar komunikasi gitu kan, apa gimana sih caranya untuk sampai pada akhirnya bisa gitu selaras dengan, maksudnya orang tua ngerti dengan pemahaman anak zaman sekarang. Itu yang kadang jadi permasalahan, susah mengkomunikasikan kepada orang tua. Itu gimana Kak? Ada ini gak cara untuk bisa mengkomunikasikan baik gitu terhadap orang tua, terhadap apa yang kita mau? Cara berkomunikasi itu pada dasarnya adalah bukan sejauh mana kita banyak bicara, tapi sejauh mana kita bisa mendengarkan gitu. Ketika kita bisa mendengarkan, itu artinya kesempatan kita untuk tahu kita harus berbicara apa gitu. Jadi dengerin aja dulu orang tua kita arahnya kemana, terus nanti pasti kita akan paham dengan sendirinya, oh karakter orang tua saya begini, orang tua saya itu maunya begini, baru kita bisa tahu triknya seperti apa gitu untuk bisa bicara sama orang tua. Karena orang tua juga sebetulnya kan pada dasarnya ingin yang terbaik untuk anaknya gitu. Ketika memang si anak ingin menunjukkan bahwa yang terbaik buat saya itu adalah ini, orang tua pasti akan memahami. Cuma timingnya yang memang harus pas. Kita harus tahu timingnya, kita harus tahu terbuka sama apa yang orang tua kita katakan, tahu kapan saatnya dia lagi moodnya bagus gitu ya. Kita harus lebih apa ya namanya, pendekatan kita harus lebih dekat sama orang tua gitu. Itu sih ya yang jadi kita maksudnya juga harus tahu ya karakter orang tua kita tuh seperti apa gitu. Jangan sampai pada akhirnya malah jadi perdebatan yang seperti itu gitu. Oke Kak Alma, kita akan ngobrol lagi nih seputar dunia psikolog dan masih berhubungan dengan sifat hedonisme yang salah satunya menjadi tren happening di zaman sekarang. Tapi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.